Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Bagaimana menjaga keberagaman agar tetap harmonis? Mari kita belajar tentang indahnya perbedaan. Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Asril. Namo Buddhaya. Seperti kalian ketahui bahwa Indonesia banyak keberagaman. Berikut ini adalah jenis keberagaman di Indonesia. Pertama adalah keberagaman suku. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri. Indonesia juga memiliki 1.340 suku bangsa. Kedua adalah keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia menerapkan sistem kebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ketiga adalah keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi pengelompokan manusia melalui ciri fisik seperti warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Keberagaman ras yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada ras Malayan Mongoloid seperti di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Melanesoid seperti di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Buddha menekankan dua aspek penting yang hendak dipraktikkan dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi. Berikut ini adalah dua aspek dalam mempraktikkan toleransi sebagai berikut. Yang pertama, Lokapaladhamma atau disebut dengan Dhamma Pelindung Dunia. Kedua, Brahma Wihara yang disebut dengan 4 sifat luhur. Selanjutnya kita akan bahas bersama tentang Lokapaladhamma atau Dhamma Pelindung Dunia yang terdiri dari pertama ada hiri. Hiri berarti malu melakukan suatu kejahatan. Hiri bersumber dari dalam diri seseorang. Seseorang yang mengembangkan hiri akan menghindari pandangan yang salah dan melakukan perbuatan baik kepada semua makhluk, termasuk bersikap toleransi kepada sesama. Yang kedua ada otapa. Otapa berarti takut akibat berbuat jahat. Otapa lebih bersumber dari luar diri kita dan lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dengan otapa, seseorang takut pada dirinya sendiri,
takut dipersalahkan orang-orang, dan lain-lain. Di sini dapat kita simpulkan, jika setiap orang di dunia ini selalu mengembangkan rasa iri dan otapa, maka tidak akan ada lagi tindakan yang membuat kerugian bagi orang lain, karena seseorang merasa malu untuk berbuat hal yang tidak baik dan takut akan akibat dari perbuatannya, sehingga semua orang di dunia akan hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Aspek berikutnya adalah Brahma Wihara atau yang disebut dengan 4 sifat luhur. Brahma Wihara ini terdiri dari pertama metta. Metta berarti cinta kasih yang bersifat universal. Contohnya, cinta kasih sayang ibu kepada anak atau kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Dengan praktik cinta kasih, seseorang akan bergembira dalam kebaikan sehingga kemanapun melangkah, ia tidak akan memiliki musuh. Yang kedua adalah karuna. Karuna artinya kasih sayang atau welas asih. Contoh dari karuna adalah merawat ibu yang sedang sakit, memberi makan kucing yang sedang kelaparan. Dengan praktik kasih sayang ini, seseorang akan selalu berbahagia karena menanam kebajikan dengan membantu orang atau makhluk yang sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. Yang ketiga adalah mudita. Mudita artinya simpati. Contoh dari mudita mengucapkan selamat Natal kepada teman kita yang beragama Kristen. Dengan mempraktikkan simpati, seseorang akan selalu berbahagia karena menanam kebajikan dengan memancarkan sukacita kepada semua makhluk. Yang keempat adalah UPK. UPK artinya batin seimbang. Contoh dari UPK, tetap tenang dan sabar dalam menghadapi suatu masalah, karena hal tersebut sesuai karma masing-masing. Dengan mempraktikkan batin seimbang, seseorang akan selalu berbahagia karena mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Pada pembahasan Brahma Wihara ini, dapat kita simpulkan bahwa Brahma Wihara harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga toleransi. Dengan mengembangkan 4 sifat luhur tersebut, seseorang telah menjauhkan diri dari sifat kebencian dan akan hidup bahagia serta dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Berikutnya adalah sabda Buddha, sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dhammapada Yamakawaga Syair 6. Setelah kita membahas materi indahnya perbedaan, berikut ini adalah beberapa simpulan. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen untuk menjaga keberagaman yang ada di NKRI. Demikian pembahasan yang telah Ibu Asril sampaikan. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini, serta untuk menambah pengetahuan, anak-anak dapat mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya.